terungkap. Inilah istri-istri Nabi Muhammad. Lengkap dengan kisahnya. Izin untuk menikah dengan lebih dari 4 wanita merupakan salah satu hal yang disyariatkan Allah SWT hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahi 13 orang wanita. 2 di antaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan Zainab bintu Khuzaimah meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri wafat. Istri-istri Nabi Muhammad SAW merupakan para wanita yang mulia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mereka merupakan para wanita yang senantiasa mendapatkan gelar Ummul Mukminin, yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Selain itu, mereka nantinya akan selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Lalu siapa sajakah istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut ulasannya. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha 556-619. Beberapa hal yang terkait dengan Khadijah bintu Khuwailid diantaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang berasal dari bangsa Quraisy. Beliau lahir pada tahun 68 sebelum hijrah. Akan tetapi beliau terkenal memiliki kemuliaan, baik dari segi nasab maupun akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, artinya, wanita terbaik ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Hr. Al-Bukhari dan Muslim. Status Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah janda yang ditinggalkan wafat oleh 2 suami terdahulunya, yang bernama Abi Haleh Al-Tamimi dan Oteak Al-Makhzumi. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah istri beliau yang pertama. Dan selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan poligami, kecuali setelah Khadijah wafat. Khadijah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan karena kecintaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khadijah membuat Aisyah cemburu. Beliau pun Aisyah radhiyallahu anha berkata, artinya, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal aku belum pernah berjumpa dengannya. Biasanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau memerintahkan, bagikanlah daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari, kecemburuanku membuat beliau marah. Kataku, Khadijah. Beliau lalu mengatakan, aku dikaruniai rasa cinta kepadanya. Hr. Al-Bukhari. Khadijah adalah wanita yang merupakan ibu kandung dari seluruh putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Ibrahim. Adapun putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir dari rahim Khadijah adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut wafat sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kecuali Fatimah. Khadijah radhiyallahu anha wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Tepatnya 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Khadijah ketika beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat pertama menyatakan bahwa ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pendapat tersebut berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubro. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, Khadijah, ketika beliau berusia 25 tahun. Sementara Khadijah berusia 40 tahun. Pendapat kedua menyatakan bahwa ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah berusia 28 tahun.
Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat Al-Hakim yang menyatakan bahwasannya dari Muhammad ibnu Ishaq berkata, artinya, pada hari pernikahannya, Khadijah, beliau berusia 28 tahun. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa ketika menikah dengan Khadijah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah sendiri kala itu berusia 35 tahun. Pendapat tersebut dinukil oleh Al-Baihaqi dari Al-Hakim bahwa usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun. Sedangkan usia Khadijah ketika itu adalah 35 tahun. 2. Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha 596-674 m. Ada beberapa hal yang terkait dengan Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu an, di antaranya Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha merupakan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah wafat. Beliau merupakan satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah. Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha merupakan janda dari seorang sahabat bernama Sakran bin Amr al-Amiri yang wafat di Habasyah. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Saudah. Dan akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha adalah tipe istri yang menyenangkan bagi baginda Rasul. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai dalam kisahnya. Dalam kisah yang tertulis dalam Tobaqoh Kubra tersebut mengatakan bahwa Saudah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku salat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras. Maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah. Maka tertawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ibrahim berkata, Saudah biasa membuat tertawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan candanya. Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha adalah salah satu istri baginda Rasul yang taat dan setia hingga beliau wafat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menceraikannya, maka Saudah pun memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu. Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha adalah termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan dalam penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menghafal dan menyampaikan hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para imam terkemuka seperti Nasai, Ahmad, Bukhari, serta Abu Dawud. Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha wafat pada akhir kekhilafan Umar, tepatnya tahun 54 Hijriah di Madinah. 3. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha 614-678 m. Hal-hal yang berkaitan dengan Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, di antaranya Ummu Abdillah Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Saudah bintu Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Keistimewaan lain yang dimiliki Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah bahwa kesuciannya telah diakui Allah SWT dari atas langit ketujuh. Dan malaikat telah menampakkan Aisyah kepada baginda Rasul sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah. Hal tersebut sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, aku melihatmu, Aisyah, dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutera putih. Malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Lalu kusingkapkan penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu.
Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata. Hr. Bukhari dan Muslim. Ummu Abdillah Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah terjadi pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian. Tepatnya 2 tahun 5 bulan setelah peristiwa hijrah serta setahun setelah pernikahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah bintu Zam'ah berlangsung. Saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq berumur 6 tahun. Hal itu berdasarkan sebuah hadis bahwasannya Aisyah berkata, artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Hr. Bukhari dan Muslim. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih gadis atau perawan. Dia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham tentang agama serta yang paling pandai. Bahkan secara mutlak dia adalah wanita terpandai di antara para wanita lainnya. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Akan tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa dia wafat pada tahun 58 dan makamnya berada di Baqi. 4. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma 607 antara tahun 648 dan 665 hal-hal yang berkaitan dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anha, di antaranya Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki kepribadian yang kuat seperti sang ayah. Selain itu, dia juga seorang wanita yang pandai dalam hal membaca dan menulis. Meskipun pada waktu itu kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum wanita. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah seorang janda, di mana suaminya yang bernama Hunais bin Qutsafah As-Sahmi telah meninggal sekitar tahun 2-3 Hijriah pada saat terjadinya Perang Badar. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma juga terkenal sebagai ahli ibadah, sehingga dia disebut sebagai sawamah, wanita rajin puasa, dan kawamah, wanita rajin salat malam. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 21 tahun. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Hafsah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 8 tahun, dan ketika usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meninggal pada usia 63 tahun. Tepatnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu tahun 45 di Madinah, dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. 5. Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha 595-626 Hal-hal yang berkaitan dengan Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha, di antaranya Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanan yang ia miliki, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Beliau berasal dari bangsa Quraisy dan merupakan janda dari seorang pahlawan pada masa terjadinya Perang Uhud yang bernama Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Akan tetapi ketika pernikahan tersebut belum mencapai 8 bulan,
Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah, tepatnya ketika Zainab bintu Khuzaimah berusia 30 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. 6. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha 599-683 Hal-hal yang berkaitan dengan Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, di antaranya Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita Bani Mahzum. Dia adalah putri dari seorang Quraisy yang paling dermawan bernama Umayyah bin Al-Mughirah yang dilahirkan pada tahun 24 sebelum hijrah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah merupakan istri dari seorang muhajirin yang pertama kali memeluk Islam yang bernama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Mahzumi Al-Qurasyi. Akan tetapi pada tahun 4 Hijrah, Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berusia 28 tahun, yaitu sekitar tahun 4H. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha adalah wanita yang menawan dan juga cerdas. Dia selalu memberikan dukungan dan saran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berdakwah. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha meninggal di usia 85 tahun, yaitu pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada tahun 61H. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. 7. Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha 588-641 Hal-hal yang berkaitan dengan Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha, di antaranya Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha merupakan salah satu istri baginda Rasul yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ibu dari Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha yang bernama Umayyah binti Muthalib adalah putri dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal sebagai ahli ibadah dan wanita yang gemar bersedekah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha bernama Bara. Dia adalah istri dari Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam pernikahan mereka terdapat ketidakcocokan sehingga keduanya pun bercerai. Pernikahan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha berlangsung tanpa adanya wali dan saksi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya Zainab pernah berkata, artinya, kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Hr. Bukhari. Pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 5H. Akan tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha menikah pada tahun 6H. Zainab bintu Jahsy bin Rabah radhiyallahu anha meninggal pada usia 53 tahun, yaitu pada tahun 20H, dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. 8. Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha 605-670 Hal-hal yang berkaitan dengan Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha, di antaranya Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha merupakan seorang wanita yang berasal dari kelompok Yahudi Bani Mustalik.
Ayahnya yang bernama Harits bin Abi Dirar merupakan pemimpin kaum tersebut kala itu. Sebelum memeluk Islam, nama Juwairiyah bintu Al-Harits adalah Baroh. Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha adalah janda dari Musyafi bin Safwan yang meninggal dalam peperangan yang terjadi antara pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Mustalik di lembah Al-Muraisi yang merupakan salah satu daerah sumber air bagi Bani Mustalik. Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha dianggap sebagai wanita yang paling berkah bagi kaumnya. Karena setelah pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membebaskan budak mereka yang berasal dari Bani Mustalik. Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha meninggal pada tahun 56 di Madinah. Waktu itu pemerintahan dipegang oleh Khalifah Muawiyah. 9. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma 591 sampai 665 hal-hal yang berkaitan dengan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha, di antaranya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha adalah saudara sepupu dari Utsman bin Affan. Ibunya yang bernama Safiyah bintu Abil Ash adalah saudara dari Affan yang merupakan ayah dari Utsman. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha telah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy. Akan tetapi suaminya tersebut meninggal di Habasyah. Dari pernikahannya itu, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha dikaruniai seorang putri yang bernama Habibah. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha meninggal pada masa Khalifah Muawiyah pada tahun 44 di Madinah. 10. Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab 628-672 hal-hal yang berkaitan dengan Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab, di antaranya Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab berasal dari bangsa Yahudi Bani Mazir yang tinggal di daerah Khaybar yang letaknya sekitar 120 km ke utara kota Madinah. Daerah tersebut terkenal sebagai sebuah kota besar yang di dalamnya terdapat kebun-kebun kurma yang sangat luas serta benteng-benteng yang sangat banyak. Ayahnya yang bernama Huyai bin Akhtab merupakan kepala suku dari Bani Mazir. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab pernah menikah dengan dua lelaki. Yang pertama dengan Salam bin Masikam ketika ia belum masuk Islam, dan setelah berpisah. Lalu Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab menikah dengan Kinanah bin Abil Hakik yang akhirnya terbunuh ketika kaum muslimin menaklukkan Bani Mazir. Sementara itu, Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab menjadi salah satu budak tawanan. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab terjadi pada tahun 7 yaitu setelah Bani Mazir berhasil ditaklukkan. Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab disebut sebagai wanita sadika oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah wanita yang jujur imannya. Syafiyah bintu Huyai bin Akhtab meninggal pada tahun 50 dan dimakamkan di Baqi. 11. Maimunah bintu Al-Harits radhiyallahu anhu 602-681 hal-hal yang berkaitan dengan Maimunah bintu Al-Harits radhiyallahu anhu, di antaranya Maimunah bintu Al-Harits radhiyallahu anhu adalah saudara dari ibu kandung Khalid bin Walid yang bernama Lubabah As-Sugra. Selain itu, Maimunah bintu Al-Harits radhiyallahu anhu juga merupakan saudara seibu dari istri Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab bintu Khuzaimah. Pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah bintu Al-Harits radhiyallahu anhu terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 7 seusai umrah qada. Maimunah bintu Al-Harits radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 61 hadis Saraf, yaitu ketika beliau sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah haji. Jenazahnya dimakamkan di Saraf. Selain ke-11 istri, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki 2 budak wanita, yaitu 1. Maria Al-Qibtiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah di antaranya. Maria Al-Qibtiyah merupakan hadiah yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Raja Muqawqis sebagai jawaban atas surat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Dari Maria Al-Qibtiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Akan tetapi Ibrahim meninggal ketika usianya belum genap 2 tahun. Maria Al-Qibtiyah meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan jenazahnya dimakamkan bersama para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. 2. Raihanah binti Zaid al-Quraziyah. Hal-hal yang berkaitan dengan Raihanah bintu Zaid al-Quraziyah di antaranya. Raihanah bintu Zaid al-Quraziyah awalnya adalah seorang tawanan dari Bani Quraizah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai budak. Akan tetapi pendapat yang lain menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan Raihanah bintu Zaid al-Quraziyah lalu menjadikannya istri.